Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi MTS Surte Banyu Putih yang selalu semangat dan insya Allah semuanya hebat, soleh-solehah. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama belajar bersama, yaitu membahas tentang file management. Ya, jadi file management itu adalah sebuah kegiatan di mana kita itu memanage atau mengelola file yang kita miliki di dalam komputer. Nah, kalau di dalam handphone yang kita miliki, kita kenal yang namanya file manager. Di mana file manager itu memuat seluruh data dari handphone yang kita miliki. Nah, sedikit berbeda dengan laptop atau komputer. Jadi kalau di handphone itu file manager yang kita miliki jarang kita akses. Karena bisa diakses, isinya bisa diakses menggunakan aplikasi pihak ketiga atau aplikasi lain seperti kalau kita mau mengakses foto atau video, kita bisa menggunakan aplikasi galeri. Untuk mengakses file musik, kita bisa menggunakan aplikasi musik, dan sebagainya. Namun di dalam komputer atau laptop, saat kita mengolah file atau membuat file atau dokumen, itu kita akan sering bertemu atau kita akan sering membuka yang namanya file manajernya laptop atau komputer yang disebut dengan File Explorer. Nah, cara membuka File Explorer yaitu di bagian bawah untuk Windows 10, kita di bagian bawah ini kita bisa klik, ya. Atau kita juga bisa klik kanan di bagian Start menu, kemudian ada File Explorer. Nah, seperti ini. Bagian yang pertama ada 3 bagian di atas ini ya. Ada close, ada restore down, kemudian ada minimize. Fungsinya kalau close untuk menutup, kemudian restore down untuk mengecilkan atau membesarkan, kemudian minimize untuk menyembunyikan. Jadi dia tersimpan di sini dengan tandanya ada tanda biru di bawah ini, artinya file explorer-nya sudah terbuka, hanya bersembunyi. Kemudian ada 3 bagian yang kita bahas, yaitu bagian kiri, bagian kanan, dan bar yang atas. Jadi yang kita klik di bagian kiri itu akan muncul namanya di bar ini, ya. Di bar ini akan muncul, kemudian di sebelah kanannya akan muncul isi dari menu yang ada di bar bagian kiri. Contoh, kita klik dispisi, maka di sini akan berubah dispisi dan isi dari dispisi akan muncul. Nah, dispisi ini adalah menu utama yang isinya memuat seluruh data yang ada dalam komputer, yaitu isi dari hard disk atau hard drive-nya komputer, di mana biasanya akan terbagi menjadi beberapa kelompok atau akan dipisah-pisahkan sesuai dengan fungsinya. Contohnya di sini ada local disk C, kemudian ada new volume D, atau kadang ada yang tertulis local disk D. Ya. Local disk C ini adalah tempat di mana sistem operasi Windows dan aplikasi-aplikasi yang digunakan dalam laptop itu terinstal. Sedangkan ruang lain yang disebut new volume D ini adalah ruang kosong di mana kita bisa menyimpan. Kita bisa menyimpan atau meletakkan file-file data-data kita di new volume D atau local disk D ini. Nah, kenapa kita tidak simpan di local disk C? Karena di dalam local disk C ini adalah sistem operasi. Jadi dikhawatirkan kalau saat menyimpan di local disk C dan sistemnya rusak, maka data yang tersimpan di local disk C itu juga akan ikut hilang. Nah, sebaiknya kita sebagai pengguna komputer, kita menyimpan file yang kita miliki itu sebaiknya di local disk D atau new volume D ini. Nah, untuk desktop, dokumen, download, video, picture, musik, itu bagian dari local disk C. Jadi hindari menyimpan di folder-folder ini. Nah, untuk yang bagian kiri, untuk membuka menunya, kita cukup klik 1 kali seperti ini. Tapi untuk bagian kanan, ketika akan membuka, kita harus klik 2 kali. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya, file yang kita buat itu harus kita tempatkan dalam wadah
yang dimana wadah itu akan menjadi tanda atau menjadi acuan kita atau sebagai pemisah pembeda antara satu file dengan file yang lainnya. Contoh, ketika kita mau menyimpan foto, ya kita simpan di wadah yang mungkin kita sebut sebagai foto. Kita mau menyimpan dokumen-dokumen pelajaran kita buat wadah yang namanya misalkan mata pelajaran. Kita mau menyimpan video, mungkin kita buat wadah yang namanya video. Nah, wadah-wadah itu kita sebut dengan sebutan folder. Nah, cara membuat foldernya ada dua cara. Bisa kita klik kanan di area yang kosong seperti ini. Kemudian kita pilih New. Kemudian kita pilih folder. Atau di atas menu File dan Home itu ada ikon berwarna kuning. Kita klik ikonnya. Kemudian muncul New Folder. Setelah muncul seperti ini, kemudian kita ketikkan nama folder yang kita inginkan. Contohnya misalkan kelas 7G. Setelah selesai, enter. Nah, kita sudah berhasil membuat wadah untuk kelas 7G. Nah, cara membukanya bagaimana? Tinggal kita klik 2 kali. Nah, masih kosong. Sebagai tanda bahwa kita masuk di dalam folder kelas 7G, itu di bar atasnya ini sudah muncul ini di spesi New Volume D kelas 7G. Jadi kita tidak akan salah atau keliru saat kita membuka folder tertentu. Misalkan kita membuka ini ada latihan, nah maka di sini akan muncul volume latihan seperti itu. Nah, sedikit gambaran untuk materi manajemen file. Jadi kita dalam membuat wadah atau folder ini harus kita sesuaikan dengan isi dari file-file yang akan kita buat. Seperti tadi saya sampaikan, kita buat misalkan folder untuk foto, kemudian kita buat lagi folder untuk video agar tujuannya di kemudian hari atau seterusnya ketika kita mencari data itu bisa dengan mudah kita temukan datanya di wadah atau di folder atau di tempat yang sudah kita sediakan dalam komputer kita. Nah, banyak sekali dari pengguna komputer yang kurang memahami tentang manajemen file sehingga kadang mereka menyimpan data di tempat yang asal. Bahkan rata-rata mereka banyak yang menyimpan di dokumen. Nah, kelemahannya apa? Saat menyimpan di dokumen ini, tadi sudah saya sampaikan, ketika si sistem operasinya rusak, maka datanya juga akan ikut hilang atau rusak. Oke, demikian. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.